Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya melakukan pengerjaan tugas dari Bapak Aang, perancangan prototip aplikasi digital supply chain donor darah dari tim. Di sini saya ambil judul Level Smart Digital Supply Chain Donor Darah dari tim. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Akil Kamal, NPM 2022 0201 Saya di sini memberi nama aplikasinya Levflow SDSC Donor Darah dengan slogan Levflow Smart Digital Supply Chain Donor Darah dari tim. Fokusnya saya di sini untuk mempercepat proses distribusi yang masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi. Selain itu, masyarakat sering kesulitan mencari informasi stok darah maupun lokasi donor darah terdekat. Analisis kebutuhan sistem. Latar belakang ketersediaan darah merupakan kebutuhan penting dalam dunia kesehatan. Banyak rumah sakit mengalami kesulitan memperoleh stok darah secara cepat karena proses distribusi yang masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi. Nah, di sini saya hadirkan aplikasi Levflow dirancang sebagai solusi digital untuk mempermudah pengelolaan distribusi darah, monitoring stok darah, permintaan darah darurat, serta pelacakan pengiriman darah secara cepat dan efisien. Tujuan di sini dari aplikasi Levflow adalah membantu proses distribusi darah secara cepat dan rutin, mempermudah rumah sakit dalam menjadi stok darah, menghubungkan PMI dengan pendonor aktif, pengelola data donor darah secara terintegrasi, dan memantau proses pengiriman darah secara digital, mengurangi keterlambatan distribusi darah. Aktor sistem memiliki beberapa aktor utama, yaitu yang pertama pendonor. Di sini pendonor akan melakukan registrasi akun. Yang kedua, melihat jadwal donor darah, dan ketiga, mendapat notifikasi kebutuhan darah. Dan yang terakhir, untuk melihat riwayat donor. Dan yang kedua yaitu rumah sakit. Di sini rumah sakit akan melakukan pengajuan permintaan darah dan memantau status pengiriman darah dan melihat stok darah yang tersedia. Dan yang ketiga yaitu PMI, aktornya PMI atau bisa disebut admin. Di sini akan melakukan pengelolaan data stok darah dan mengelola darah pendonor, memproses permintaan darah, dan mengatur distribusi darah. Yang keempat yaitu kurir distribusi. Pekerjaannya kurir untuk mengambil darah dari PMI, lalu mengirim darah ke rumah sakit dan mengupdate status pengiriman. Kebutuhan fungsional. Kebutuhannya untuk sistem dapat melakukan login dan terintegrasi. Sistem dapat menampilkan stok darah secara real-time. Sistem dapat mengelola darah yang didata. Sistem dapat mengelola permintaan darah, dan sistem dapat melakukan tracking pengiriman darah. Dan sistem dapat memberikan notifikasi kebutuhan darah dan membuat laporan distribusi darah. Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama yaitu sistem berbasis web dan mobile. Yang kedua yaitu sistem memiliki aplikasi login. Sistem dapat diakses 24 jam. Sistem memiliki tampilan user friendly, dan sistem mendukung database terintegrasi. Sekarang perancangan basis data, yaitu ada tabel user, di mana tabel user ini akan diisi dengan 3 kolom, yaitu file, type, dan keterangan.
Di sini yang pertama ada ID user, di mana ID user ini akan menginput in atau PK, dan keterangan di sini akan muncul sebagai ID usernya. Yang kedua yaitu nama, dan TP-nya muncul varchar, di mana varchar di sini akan muncul muncul kalimat di sini, dan keterangannya akan nama pengguna, akan terisi sebagai nama pengguna. Dan yang ketiga yaitu email, tipenya tipe kalimat, dan di sini akan muncul keterangan email. Password varchar sama juga. Terus alamat di sini sebagai teks. Tabel donor darah sama 3 kolom juga, file tipe dan keterangan. Yaitu yang pertama ID donor, yang kedua integer, yang TB-nya yaitu integer, yang keterangannya akan muncul ID donor. Dilanjutkan dengan ID user, integer, lalu relasi user, golongan darah, resus, tanggal donor, jumlah ketong, dan ada tabel stok darah, yaitu yang isinya ID stok, golongan darah, jumlah stok, dan lokasi PMI. Ada tabel permintaan darah, di mana di sini kolomnya berisi ID permintaan, ID RS, golongan darah, jumlah, dan status. Adapun tabel pengiriman di sini akan diisi dengan ID pengiriman, ID permintaan, ID kurir, dan tanggal kirim, dan status pengiriman. Yang keempat yaitu perancangan IRD, atau bisa disebut Intertie Relationship Diagram. Yang pertama, relasi antar entitas user ke donor darah sama dengan one to many. Satu pendonor dapat melakukan banyak donor darah. Yang kedua, rumah sakit ke permintaan darah. Yang ketiga, permintaan darah ke pengirim. Yang keempat, kurir ke pengirim. Yang kelima, stok darah digunakan oleh admin untuk monitoring distribusi darah. Selanjutnya, perancangan DVD atau data flow diagram. Di sini ada mengirim, pendonor mengirim, yang tertera data registrasi dan donor darah. Dan akan tertera informasi jadwal donor, notifikasi kebutuhan darah. Rumah sakit jika ingin mengirim permintaan darah, dan yang menerima yaitu status pengiriman, dan informasi stok darah. Admin PMI mengirim data stok darah dan data distribusi, menerima laporan sistem. Kurir bisa harus mengirim status pengiriman dan menerima data pengiriman darah. DVD level 1, manajemen akun, registrasi pengguna, login pengguna, dan penyimpanan data user. Dan manajemen donor, yaitu pendonor melakukan donor darah. Yang kedua, data donor disimpan. Yang ketiga, stok darah bertambah. Selanjutnya yaitu distribusi darah, di mana distribusi darah di sini ada kurir menerima data pengiriman dilakukan, dan status diperbarui secara rutin. Monitoring dan laporan. Sistem laporan
monitoring dan laporan, sistem membuat laporan stok. Yang kedua, sistem membuat laporan distribusi. Yang keenam yaitu perancangan UI atau UX. Di sini tampilan dari aplikasinya. Yang pertama yaitu di halaman login akan ada komponen input email, input password, tombol login, tombol registrasi. Dan yang kedua, dashboard pendonor. Jika kita masuk di dashboard pendonor, akan muncul fitur informasi stok darah, jadwal donor darah, riwayat donor, notifikasi kebutuhan darah darurat. Dan yang rumah sakit, jika ditekan dashboard rumah sakit akan muncul fitur from permintaan darah, status permintaan, tracking permintaan darah, monitoring stok darah. Dan adapun dashboard admin PMI akan muncul fitur data pendonor, data stok darah, data distribusi, grafik distribusi darah, dan manajemen pengiriman. Dan dashboard untuk kurir akan muncul fitur data pengiriman, lokasi tujuan, status pengirim, konfirmasi barang sampai, dan halaman tracking real time. Tampilan akan muncul peta lokasi kurir, estimasi waktu pengiriman, status pengiriman darah. Dan yang terakhir yaitu perancangan fitur dan menu. Di sini menunya, untuk menu pendonor akan muncul informasi donor darah, jadwal donor darah, notifikasi donor. Menu riwayat donor, data donor sebelumnya, dan jumlah donor. Dan menu profilnya akan muncul fitur edit profil, data dan data kesehatan. Menu rumah sakit akan muncul fitur monitoring stok darah, permintaan darah darurat, menu permintaan darah, dan fitur from permintaan darah, status permintaan, menu tracking. Dan yang C, menu admin PMI, dashboard, fitur. Menu admin akan muncul dashboard, yang mana di situ ada fitur statistik stok darah, statistik donor darah, monitoring distribusi. Menu manajemen donor, yaitu akan muncul data pendonor dan jadwal donor. Menu distribusi akan muncul pengelolaan pengiriman darah, validasi permintaan darah. Dan menu laporan akan muncul laporan stok darah, laporan distribusi darah, dan akan muncul grafik bulanan. Adapun bisa muncul menu kurir yang di dalamnya akan ada daftar pengiriman, lokasi pengiriman, update status pengiriman, menu bukti pengiriman, fitur upload foto bukti, dan konfirmasi penerimaan darah. Dan di sini ada gambar, yaitu menunjukkan perencanaan fitur dan menu di flow smart digital supply chain donor darah real time. Dan kesimpulannya, aplikasi Leflow Smart Digital Supply Chain Donor Darah Real Time dirancang untuk membantu proses distribusi darah secara cepat, efektif, dan terintegrasi. Sistem ini mampu menghubungkan pendonor, PMI, rumah sakit, dan kurir dalam satu platform digital sehingga proses rantai pasok darah menjadi lebih efisien dan transparan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan ketersediaan darah dapat dipantau secara rutin dan kebutuhan darah darurat dapat ditangani lebih cepat sehingga membuat meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat. Oke, sekian dari saya, Muhammad Abdul Kamal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.